Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, bahkan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 11 ayat 33 sampai 36. Saya bacakan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan ini sungguh bahwa Tuhan itulah yang empunya segala-galanya. Jadi kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah tidak terselami oleh siapapun juga. Bahkan keputusan-keputusan yang Tuhan tentukan, jalan-jalannya Tuhan, itu pun semuanya sungguh tak terselami. Begitu luar biasanya. Jadi kalau kita hidup senantiasa bersandar kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya bagaimana berjalan menurut ketetapan Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Jadi kita akan senantiasa mendapatkan hikmat Tuhan sehingga kita jadi pribadi yang bijaksana. Ya, jadi hikmat manusia terbatas, pengetahuan manusia terbatas, ya, tetapi hikmat Tuhan tak terbatas. Jemaat dikasih Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi keadaan apapun, ya, selama kita sadar betul dan mengetahui bagaimana Tuhan itu sesungguhnya punya keputusan dan jalan-jalan, dan kita ketika kita ada di dalamnya, kita ada di dalam keputusan Tuhan, kita berjalan di jalan yang Tuhan tentukan, maka kita akan mengalami yang namanya terobosan demi terobosan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kita akan mengalami yang namanya jalan-jalan dibukakan di hadapan kita. Sebab keputusan Tuhan, jalan Tuhan tidak terbantahkan. Ya, tidak ada satu kuasa apapun juga yang sanggup untuk membatasi, bahkan membatalkan. Tidak. Sungguh luar biasa. Ya, tidak seorang pun mengerti pikiran Tuhan dan jalan Tuhan. Tetapi ketika kita mau mengikutinya, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mau berserah dalam pimpinan Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan mukjizat. Ya, kuasa Tuhan terjadi. Karena sekali lagi, keputusan Tuhan tidak ada yang bisa membatalkan. Jalan Tuhan tidak ada yang bisa menghentikan. Nah, kalau kita ada di dalamnya, maka yang namanya kemenangan,
keberhasilan, itu pun pasti terjadi dan kita alami. Jemaat dikasih Tuhan, kita mesti menyadari bahwa Tuhanlah yang membuat ketetapan tertinggi, keputusan tertinggi. Tidak ada siapapun juga yang mampu menjadi penasehatnya, kata firman Tuhan tadi ya. Tidak seorang pun. Dan tidak ada satu pun di antara kita yang berjasa kepada Tuhan, sehingga Tuhan berhutang tanda kutip kepada kita, dalam pengertian bahwa semua yang terjadi sesungguhnya ada di dalam rancangannya. Jadi apa yang diputuskan, ditetapkan Tuhan, itu yang terjadi. Dan sadari bahwa segala sesuatu, apapun juga yang terjadi, semua datang dari Tuhan. Dan oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Jadi kemenangan, keberhasilan yang kita alami, ya itu semua bukan karena kita. Tetapi sadari bahwa segala sesuatu terjadi karena Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya kepada Dialah segala kemuliaan. Jadi sekali lagi, kalau kita mengalami kemenangan, kita mengalami dipromosikan, berhasil, diberkati, sukses, semuanya datang dari Tuhan. Nah, untuk bisa mengalami itu, ayo ikut keputusan Tuhan. Ya, ikuti tuntunan Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita terbatas, tetapi ketika kita merendahkan diri, ketika kita mau membuka hati kita dan pikiran kita dan mengizinkan Tuhan yang menjadi penuntun bagi hidup kita, maka hikmatnya menyertai kita. Sehingga keputusan apa yang kita ambil, kalau dengan hikmat Tuhan, maka semuanya pasti keputusan yang terbaik. Nah, apapun juga jalan yang kita alami, kalau itu ada di jalan Tuhan, maka pasti kita akan sampai kepada destininya, tujuan yang Tuhan tentukan bagi hidup kita. Sehingga ada kemenangan di situ, ada keberhasilan di situ. Jemaat dikasih Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, pengetahuan dan pikiran sendiri, tapi andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh tidak terselami pikiran-Mu ya Tuhan. Tidak terselami jalan-jalan-Mu. Semua yang Tuhan tetapkan, semua yang Tuhan sudah tentukan, maka itu semua pasti terjadi. Dan bawa kami Tuhan masuk dalam rancangan-Mu. Bawa kami senantiasa ada dalam ketetapan Tuhan. Berjalan menurut tuntunan Tuhan. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Berjalan di jalan yang Tuhan tentukan. Sebab kami sadari segala sesuatu datang daripada-Mu. Dan oleh karena Engkau dan bagi-Mu segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Bukan oleh gagah dan kuat kami. Kalau kami mengalami kemenangan, kalau kami mengalami keberhasilan, kalau kami mengalami hidup diberkati, sukses apapun itu Tuhan, bukan gagah dan kuat kami, tapi semua datang dari Tuhan. Dan Engkaulah juga yang menjadi sumber hikmat bagi kami. Kami mau terus senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kami butuh hikmat Tuhan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami hari ini. Dijauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai, sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.